Allah. Ini yang lain belum masuk, ini biar saja kita mulai duluan saja. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman. Jadi pertama-tama selaku umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh kita sehingga kita masih sempat menatap muka walaupun masih dalam keadaan pandemi. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati sehingga mampu merubah peradaban yang dimana di masa kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh orang Islam saja, tetapi orang di non-Islam pun mengakuinya. Jadi sebelum kita mengefisienkan waktu, kita masuk kepada pemateri. Saya ingin bacakan dulu biodata dari pemateri. Saya mohon waktunya untuk saya bacakan dulu biodata di pemateri. Oke, kita lanjut pematerinya. Atas nama Pak Faisal Risdianto SS M.Hum. Beliau adalah alumni S1 Sastra Inggris UNS, S2 Linguistik Deskriptif UNS, dan sekarang sedang menempuh S3 Linguistik Deskriptif di UNS. Beliau pernah mengajar bahasa Inggris di UMS Surakarta tahun 2001 sampai 2007 dan sejak 2008 mengajar bahasa Inggris di IAIN Salatiga. Pada tahun 2015 mendadak ditakdirkan menjadi editor in chief Register Jurnal IAIN Salatiga. Awal-awalnya beliau tidak suka tampilan WJS yang tidak user friend. Mohon maaf, saya kurang pintar bahasa Inggris. No problem. No problem. Lama-kelamaan mencintai jurnal. Sejak 2016, register jurnal terindeteksi di DOAJ. Tahun 2017, register jurnal mendapat bantuan hibah jurnal Ristekdikti, dan di tahun 3 tersebut register jurnal terindikasi Sinta 3. Pada tahun 2018 register jurnal meningkat levelnya di Sinta. Mungkin itu saja. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan. Sebelumnya saya belum pernah jadi moderator, jadi mohon maaf kalau saya baru belajar. Jadi dengan hormat waktu dan tempat, untuk mengefisien waktu, saya langsung bersilahkan kepada Pak Faisal. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat saudara-saudara, adik-adik di HMI ya, dan semua hadirin termasuk moderator ini. Tadi sudah diperkenalkan siapa saya ya. Mungkin ini adalah acara short course penulisan artikel jurnal ya. Ini saya pengisi ke berapa ini, Mas Muhammad Rizky?
Sekian ya. Kayaknya itu Iya, sudah. kayak maraton ya. Iya. Maraton ya. Ya. Iya. Maraton pengisian ya. Iya. Ya. Oke. Judul dari materi ini adalah How to Develop a Better Academic Writing. Ya. Jadi ini saya bercerita pengalaman saya sebagai pengelola jurnal, juga pengalaman sebagai penulis. Ya. Nah, sebetulnya pengelola jurnal itu juga harusnya menjadi penulis yang handal itu. Ya. Kadang-kadang nggak imbang itu. Editor jurnal itu terlalu banyak ngurus artikel, nggak nulis-nulis. Itu. Jadi harus imbang. Ya. Oke, materi untuk hari ini bisa diunduh di bit.ly Academic Writing 25 November 2020 HMI Goa Raya. Ya. Jadi bit.ly/Academic Writing 25 November 2020 HMI huruf besar, Goa, Goanya huruf kecil ya, dan Raya huruf besar. Ya, silahkan difoto nanti langsung menuju Google Drive materinya. Ya. Oke. Sudah gerak cepat ya, biasanya cepat itu mahasiswa itu. Ya. Iya. Atau karena kemampuan hafalan yang luar biasa gitu langsung hafal itu ya. Ya. Besar. Pentium dual core misalnya. Ya. Oke, saya mengelola jurnal namanya Register Jurnal Sinta 2 dan terindeks di Web of Science ya. Jadi sudah DOAJ, sudah di Web of Science, itu jurnalnya jurnal internasional ya. Ya banyak penulis dari luar negeri ya. Dari 4 benua, dari Amerika, dari Asia, dari Afrika, dari Eropa ya. Yang belum ada penulis dari Australia, dari benua Australia ya. Jadi ini nanti adik-adik bisa belajar jadi penulis dan belajar juga menjadi editor jurnal. Ya. Oke, saya juga bukan mengelola ya, saya membina jurnal namanya Jurnal Dinamika. Ya. Ini jurnal baru terbit volume 1 nomor 1 ya. Belum terindeks di Sinta. Tadi Mas moderator bilangnya terindikasi. Terindikasi itu kalau sakit ya. Terindeks, maksudnya terindeks ya gitu, terindeks. Jadi moderator itu perlu tahu juga belajar sedikit tentang jurnal supaya nanti paham ya. Mungkin googling dulu, stalking dulu ya, googling dulu. Mungkin tapi sibuk belajar ya Mas ya. Kalau banyak mengerjakan PR jadi ya. Oke. Jadi ini jurnal namanya Jurnal Dinamika. Dulu formatnya majalah Dinamika. Jadi ada webnya, klik Dinamika, ada majalah Dinamika, dan ini bikin jurnal namanya Jurnal Dinamika. Ya. Nah, kalau majalah kampus itu terbitnya setahun sekali dan hanya terbatas, yang baca sedikit. Ya. Ya sekarang kan kalau nggak online susah ya. Apa mau didistribusikan ke manual gitu, dikirim ke kantor apa itu, ke toko buku, itu kan susah. Ya. Oke, ini jurnal Dinamika, silahkan dikunjungi ya. Kalau mau kirim artikel silahkan menerima artikel dalam bidang sosial dan humaniora. Ya. Itu karena kami kan di IAIN itu kebanyakan ilmu kependidikan, syariah, hukum, gitu, ekonomi. Jadi kan yang sains hanya tadris IPA sama tadris matematika. Jadi belum. Ya, maka kami memilih skopnya sosial humaniora. Jadi masuk semua itu. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara dulu tentang how to get or obtain fresh ideas for writing. Ya. Gimana sih caranya dapat ide menulis itu? Ya, memang susah ya kadang-kadang menulis dan mendengarkan cerita. Kira-kira mudah mana itu? Enak mana itu? Ya. Nonton drama Korea, web series itu, ya, atau baca komik di webtoon, atau
lihat Naruto, ya baca komik Naruto dengan mengarang, itu kira-kira susah mana? Ya itu. Nah, susah sekali ya. Jadi terutama budaya kita itu budaya mendengarkan dongeng, ya. Budaya mendengarkan dongeng dan mendongeng. Ya. Ya, budaya tulis menulis itu baru masuk setelah itu. Jadi orang itu, nah itu masih ke bawah-bawah kok, ya. Itu. Ya, jadi literasi kita masih rendah, ya. Literasi membaca buku, literasi digital, sehingga mudah terpengaruh oleh hoax, ya. Dengan banjir informasi tidak bisa memilah mana benar, mana yang salah. Ya. Oke, saya beri tips sedikit sebelum masuk ke materi tentang cara untuk mendapatkan ide-ide dalam menulis. Ya. Di antaranya adalah read widely. Ya. Good writers are good readers. Not only can you observe and study current trends in your writing specialty and see examples of other writer style, but you can also find story ideas from what you read, whether in newspapers, magazines, books, or online. Ya, jadi penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik itu. Ya, kenapa kadang-kadang orang menulis itu berhenti di tengah jalan? Karena bacaannya terlalu sedikit. Ya, bacaannya terlalu sedikit. Kalau malas membaca ya mesti nulisnya nggak bagus ya. Kalau nggak pernah baca ya tulisannya kosong ya gitu. Nanti di depan laptop kayak orang kesurupan itu. Mau ngetik apa, cuman layarnya putih semua itu ya. Ya seperti blogger itu, blogger atau penulis-penulis di website. Kalau nggak ada ide ya nggak ada yang ditulis itu ya. Oke, you are what you read. Kamu adalah apa yang kamu baca ya gitu. Jadi kalau di kampus-kampus tertentu ya seperti di saya di UNS itu, kalau saya mau diskusi dengan teman, itu buku itu kamu udah baca? Teman saya bilang ya, Mbok saya pengen tahu isinya apa. Terus dia tanya saya, kamu udah baca belum? Belum. Wah, nggak mau saya. Pokoknya saya mau diskusi itu kalau sudah sama-sama baca. Enggak baca kok diskusi lah. Itu ada teman yang seperti itu. Ya. Mungkin pikiran kita ya waktu itu saya namanya S1 ya tahun 93 ya. 1993 udah lahir belum itu moderatornya. Ya. 93 itu masih apa ya dianggap apa itu. Jadi kok pelit sekali ya. Ya kan enak kan kita tuh. Ada teman baca terus kayak apa itu dalang gitu. Ayo cerita, saya dengarkan. Enak sekali mendengarkan cerita. Yang baca itu susah gitu ya. Maka ya sebaiknya memang orang itu sama-sama membaca, termasuk dalam perkuliahan ketika dosen menjelaskan, kita mesti tahu bukunya apa yang dipakai dan sudah baca gitu. Jadi ada dosen saya, Profesor Triwiratno mengatakan, bawalah api yang kecil sebelum kamu pergi ke api yang besar. Ya. Sebelum kita mengikuti perkuliahan, baca dulu materi sedikit-sedikit, supaya kalau ketemu dosennya yang apinya besar, ilmunya banyak, itu nyambung. Itu. Jadi pengetahuan yang sedikit yang kita punya, api yang kecil itu, nanti dibawa kepada api yang besar. Oke, jadi membaca itu mutlak, ya nomor 1. Nah, kemudian observe and study current trends, ya. Jadi berita yang terbaru itu apa? Sekarang sedang the threat of the coronavirus, ya, pandemi seperti ini, ya. Ya, cuman lihat majalah ini fokusnya pada orangnya ya, bukan beritanya. Ini repot ya. Itu. Jadi fokusnya pada beritanya, ya itu. Salah fokus, salfok ini repot ya. Ya, jadi pandemi, nah itu justru bisa dimanfaatkan untuk menulis ya. Tapi ya hati-hati dengan flood of info. Jadi banjir informasi ya. Informasi tentang di majalah Time A New Hope, nah yang asli bisa diplesetkan menjadi A New Hopeless gitu. Nah, itu.
Nah, ini tinggal framing ya itu. Nah, kalau pembaca yang tidak terlalu kritis itu dengan permainan Photoshop itu, Corel Photoshop itu, ya benar ya Pak Jokowi bilang a new hopeless. Gitu. Indonesia itu putus asa. Nah, itu ini kan mirip juga kan, hanya permainan Photoshop aja ya. Sampai dulu saya ada forum Kaskus ya, forum Kasakusuk itu. Nah, forum Kaskus. Kalau kamu kulitnya hitam, jangan khawatir, ada Photoshop katanya. Kalau kulitnya hitam, tidak usah ke skincare, tidak usah ke beli whitening, ya, gunakan Photoshop. Nah, sampai saya itu pernah di tukang foto itu ini, ternyata bisa ya, kalau ada titik-titik hitam di pipi dibersihkan, dibedai, itu di Photoshopnya itu. Ya Allah itu ya. Jadi dengan permainan teknologi itu kadang orang ya bisa samar ya. Oke. Nah, let's declare war on plagiarism ya. Jadi mahasiswa itu sekarang, makanya saya punya Turnitin itu, akses Turnitin, Authenticate itu. Jadi terutama kalau pegang mata kuliah writing itu memang susah sekali ya. Nah, ini contoh kalau tulisan itu ngambilnya banyak dari internet ya. Dikiranya gampang, wah pokoknya suruh nulis 2 halaman, 5 halaman. Mau minta berapa Pak dosen? 100 halaman, bisa. Jadi dalam hitungan menit, kopas gitu aja ya. Apalagi pakai Wikipedia yang masih ada biru-birunya itu, garis-garis birunya itu. Mau ya dipindah ke Notepad gitu loh, dipindah ke Notepad atau gimana, terus dikembalikan ke MS Word gitu ya. Tapi ya tetap ketahuan kalau ada Turnitin sama Authenticate dalam hitungan menit, berapa persen ngambilnya dari internet. Nah, kalau merah-merah begini, ini jelas bukan. Jadi sekarang itu hati-hati, plagiarisme itu luar biasa, jadi orang itu cenderungnya sampai membuat laporan PPL, membuat laporan KKN, membuat halaman persembahan untuk di skripsi itu kopas gitu loh. Jadi ya Allah, jadi A sampai Z-nya itu ngambil dari punya temennya, nggak mikir sendiri. Oke, nah itu nanti pembahasannya panjang ya. Yang kedua, travel a lot ya. Traveling it leaves you speechless then turns you into a storyteller ya. Kalau kita sering bepergian, kalau nggak ada corona ya, kita akan terkagum-kagum melihat pemandangan alam, melihat budaya masyarakat, melihat fenomena ya. Nah, itu bisa itu membuat kita speechless itu, terkagum-kagum. Nah, kemudian kita bisa jadi storyteller kalau kita menceritakannya ya. Nah, ini saya pernah berkunjung ke Pakistan, pernah short course di India ya. Dari India, Pakistan, Bangladesh, budaya orang-orang Hindustani, Pakistani, ya. Nah, orang Pakistan itu bilang Pak itu suci, Istan itu negara-negara suci. Kalau Hindustan itu kufristan, negara kufur. Itu guyonan orang sana. Ya, jadi pengalaman di sana, nah itu saya tuangkan menjadi buku, ya. Jadi dari traveling, storytelling, book reading itu saya bikin buku, bikin field research, judulnya Socio-Cultural Issues in Contemporary India, gitu ya. Itu. Ini jangan fokus ke covernya ya, jangan fokus ke foto orangnya ya. Orangnya biasa aja, tapi isi tulisan ya gitu. Oke, jadi pengalaman ke Taj Mahal, tinggal di India berbulan-bulan, ke Pakistan itu ada sesuatunya. Oke, pay attention to current events ya. Jadi apa yang terjadi yang baru-baru aja seperti tadi itu ya. Berita-berita tentang corona, misalnya pendidikan di masa corona, nah itu bisa diangkat ya. Kemudian apa yang terjadi di sekitar kita, terutama dalam dunia pendidikan ya. Albert Einstein mengatakan everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ya,
Jadi sistem pendidikan kita itu kan sifatnya uniform, ya. Nah, jadi supaya adil, fair selection, maka semua harus sama ujiannya. Disuruh memanjat pohon kalau dalam cerita ini, ya. Kalau memanjat pohon, monyet paling pandai. Lah, bagaimana dengan ikan? Bagaimana dengan gajah? Nah, ini repot, penguin, gitu. Jadi sistem pendidikan kita ini tidak memahami keunikan karakter masing-masing orang, ya. Oke, jadi itu bisa diangkat juga itu, sehingga kita bisa mencari metode, sistem, strategi yang tepat dalam pembelajaran. Watch movies or TV, ya. Kalau kita sering nonton film atau TV, ya, itu bisa diangkat sebagai cerita, ya. Nah, saya itu pernah membaca cerita tentang Toto-chan, itu bacaan wajib di Jepang, ya. Jadi Toto-chan itu cerita seorang anak TK, ya, TK atau SD, anak SD yang dikeluarkan dari sekolahnya karena kecerdasannya kinestetik, jadi dia kalau di kelas itu selalu bikin rame gitu, bikin kekacauan gitu. Nah, akhirnya dia dipindahkan ke sekolah yang sekolahnya sekolah alam konsepnya, terbuat dari 6 gerbong kereta api. Nah, itu anak bisa belajar apa yang diinginkan. Hari ini mau olahraga silahkan, mau eksperimen IPA silahkan, mau membaca silahkan, mau mewarnai silahkan. Jadi konsepnya itu sangat, sehingga anak itu merasa kapan ya hari berganti mau sekolah. Jadi selalu kalau pagi tidak sabar untuk pergi ke sekolah. Nah, itu akhirnya saya nonton film Three Idiot, film India itu. Kemudian juga saya mencari data tentang pengangguran intelektual, ya. Jadi sarjana yang menganggur itu banyak sekali. Nah, saya bicara tentang entrepreneurship, ya. Bicara pentingnya anak muda itu menjadi wirausahawan, kemudian mungkin model pendidikan kita diperbaiki supaya menumbuhkan orang-orang yang kreatif, punya ide dan sebagainya. Nah, itu. Jadi dari bacaan, membaca novel, kemudian menonton film, kemudian memperhatikan berita-berita yang ada, kemudian ada beberapa bacaan, buku-buku yang saya baca, nah itu bisa membuat opini di koran misalnya. Nah itu baru awalan, ya, baru semacam seberkas atau sepotong pemikiran, ya. Kalau jurnal itu harus dari hasil riset atau studi pustaka yang lebih mendalam. Ya. Oke, saya beri contoh itu kalau kondisinya seperti ini, ya, kondisi COVID-19 outbreak. Nah, kita bisa googling aja, gitu. Googling aja. Nah, ini kan kalau kata kuncinya English teaching, EFL, and COVID-19 outbreak, maka teacher learning in difficult times examining. Digital learning of English beyond classroom. Remote teaching misalnya. TFL and teaching English foreign language and COVID-19 what you need to know. Online English language learning in the time of COVID-19. Banyak sekali, ya. Nah, itu dibaca, dicari, nanti dicari research gap dan novelties-nya, ya. Nah, di jurnal saya kemarin ada yang nulis EFL classes must go online. Teaching activities and challenges during COVID-19 pandemic in Indonesia. Itu, ya. Itu berhasil publish setelah melalui proses review, dan ada jurnal internasional yang mengutipnya. Saya cek di scopus.com itu, wah, artikel saya ada yang mengutip itu dari jurnal internasional. Ya, jadi artinya tema ini menarik. Gitu. Oke, kemudian ada lagi tipsnya adalah yang kelima, think of things you like. Ya. Jadi yang paling baik itu menulis sesuatu yang kita sukai. Gitu. Kadang-kadang mahasiswa itu menulis terpaksa, ya, temanya ditentukan oleh dosen. Ya kalau tema kan masih luas, tapi apa yang dipilihkan, topiknya, objeknya kan bisa kita pilih sendiri. Ya. Jadi kalau kita membahas sesuatu yang kita suka itu pasti menyenangkan. Ya. Oke. Nah, saya kasih contoh. Saya pernah ngajar di English Drama Class. Ya. Nah ini
sebenarnya ceritanya tentang head seller, monkey and head seller, ya. Nah ini judulnya anak-anak kreatif. Saya persilahkan plotnya diubah sendiri, terserah. Judulnya diganti monkey and helmet seller. Jadi ada cerita seorang penjual topi beristirahat di bawah pohon. Nah dia punya banyak topi, itu diambil sama monyet-monyet itu. Nah, ketika dia bilang ke monyet, wahai monyet turunkan topi saya, itu monyetnya nggak mau. Tapi ketika penjualnya itu garuk-garuk kepala, monyetnya ikut-ikut. Nah, akhirnya topinya dilepaskan. Nah, ini cerita topi itu diganti helm gitu. Karena mencari topi mungkin susah gitu, ya. Itu. Nah, itu cerita ini akhirnya saya buat penelitian itu. Saya buat penelitian, saya meneliti observasi di kelas karena saya itu sering kalau di kelas itu saya suruh bikin skrip, kemudian main drama di kelas, ya. Nah, kemudian saya buat kuesioner, pertanyaan kepada guru, pada dosen dan siswa. Persepsi mereka terhadap English drama to improve. Nah, akhirnya saya buat judul The Use of Drama to Develop English Speaking Autonomous Learning. Ya. Nah, ini saya terbitkan bersama teman-teman dosen. Ya. Jadi kalau menulis itu juga kolaborasi itu. Tulisan itu diperbaiki bareng-bareng, ya. Oke, kemudian get together with other writers, ya. Nah, jadi memang ini eranya bukan era persaingan, tapi era kolaborasi, ya, kolaborasi. Jadi jangan nulis itu sendiri, gitu, tapi ngajak temennya. Mungkin temennya bisa memperbaiki metodenya, mungkin bisa memperkaya referensinya. Mungkin bisa membuat model analisisnya. Mungkin teman itu bisa bantu bayari kalau ternyata publishnya di jurnal Trinity Scopus bayarnya $300 apa $500 gitu. Jadi ya mestinya bantu nulis, bukan hanya bantu bayar-bayar aja, ya. Oke. Nah, jadi ini contoh. Nah, ini contoh kolaborasi, ya. Video as educational multimedia to teach English speaking. Jadi ini ada tulisan Mbak Novia Fajar Masyito, itu mahasiswa S1 kami yang sudah selesai S1. Skripsinya bagus, ada seorang dosen, Bu Nurmaliah, melihat ini bagus kalau dibawa ke jurnal, ke proceeding internasional. Ya. Nah, akhirnya minta izin pada Mbak Novia. Mbak Novianya tetap menjadi penulis 1. Kita bawa ke conference internasional, menuju proceeding internasional. Nah, tulisannya Mbak Fajar Masyitoh yang skripsi 80 halaman, itu dibuat tulisan yang hanya, seingat saya itu 8 halaman, 7 atau 8 halaman. Ya. Nah, tapi referensinya kami perbaiki, kami tambahi, kita perbaiki kalimatnya, dan masalah pendanaan untuk publish 1,5 juta itu iuran sesama dosen yang menjadi penulis 2, 3, 4 gitu, ya. Nah, ini memang bagus gitu. Jadi melibatkan mahasiswa dalam kepenulisan, ya. Entah sebagai penulis 1, penulis 2, penulis 3 dan sebagainya. Nah, kemudian kalau bidang Anda English teaching, ya ini inspirasinya seperti ini. Ya. Penelitian itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang field research, ada yang R&D, research and development, ya, itu. Jadi yang bagus memang R&D atau field research, ya, bukan studi pustaka itu. Nah, sekarang itu banyak mahasiswa itu meneliti tentang film, ya. Meneliti film itu bukan karena film itu menarik, ya, tapi karena mudah, ya. Kalau di sastra Inggris itu meneliti film, dan film itu dilihat skripnya, dilihat dari aspek-aspek tertentu. Nah, itu kan mudah sekali karena mencari datanya itu sangat mudah, gitu. Ya, bukan karena menarik, tapi karena tersedia. Ya, makanya sering tidak dianjurkan, ya, kalau meneliti yang terlalu mudah tadi. Ada lagi PTK atau Classroom Action Research. Ya. Oke.
Nah, kalau English language teaching itu autonomous learning, learning management, classroom management, ICT ya, information and communication technology, translation, language skill learning, integrated skill learning, assessing student, method of language teaching. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian strategies of language teaching, authentic material, project-based learning, problem-based learning, pair and group work, ya, penggunaan Android untuk teaching young learners misalnya, ya. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya. Nah, mungkin kita bisa nanya pada dosen-dosen kita tema-tema yang belum banyak dieksplor itu apa, gitu, ya. Nah, berikut ini contoh tulisan-tulisan yang baik ya. Jadi ada misalnya academic reading ability, its correlation to mastery of syntax and knowledge of text organization. Jadi variabelnya ada dua ya. Fokusnya pada academic reading ability, tapi variabelnya mastery of syntax dan knowledge of text organization. Kemudian effectiveness of peer feedback in teaching writing viewed from student initiative. Ya, jadi ini ada skripsi, ada tesis, ya, ada disertasi, misalnya tulisan Profesor Diah Christina, genre analysis of sales promotion letters and company profiles in Indonesian batik industry. Ada lagi teachers believe in their professional practice in literacy based teaching. Ya. Makna metafungsional teks ilmiah dalam bahasa Indonesia pada jurnal ilmiah, analisis sistemik fungsional. Ya. Model pembelajaran bahasa Inggris berbasis inquiry untuk sekolah menengah kejuruan. Ya. Oke, jadi ini contoh-contoh kalau bidangnya pengajaran, ya, ada namanya diktogloss. Ya, diktogloss itu kalau orang itu mengajar listening itu tapi juga digabungkan dengan writing. Jadi ketika listening itu ada guru yang membacakan atau ada audio yang disetel, nah siswa disuruh mencatat, kemudian merangkum atau membuat tulisan. Ya. Ada lagi hubungan antara humor guru dengan pencapaian siswa dalam belajar. Asumsinya kalau pengajar itu lucu, pencapaian prestasinya bagus. Oke. Sekarang kita bicara tentang rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu menghubungkan dua unsur atau lebih, dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu, diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Dan membimbing peneliti mengumpulkan data dan mengarahkan peneliti menyusun teori. Ya. Nah, salah satu contohnya kalau membuat rumusan masalah, ya. Is there any significant difference between the product and theme-based approaches in improving the writing skill of the Iranian EFL female learners? Ya. Nah, ada berapa variabel di sini? Ada 3. Ya. Jadi signifikansi dan perbedaan signifikan antara product theme-based approaches, ya, pada writing skill dan Iranian EFL female learners. Ya. Kalau di jurnal itu sering terjadi menyebutnya Iranian EFL female learners, tapi ternyata hanya satu tempat di Teheran, tapi bilangnya Iranian. Ya. Seharusnya kan sampelnya dari beberapa kota yang mewakili. Gitu. Tapi satu kota kecil, satu kampus dibilangnya Iranian. Nah, ya memang dari Iran, tapi judulnya kadang terlalu bombastis. Ya. Oke. Nah, ini contoh juga research question ya. How does, what are ways. Jadi memang pertanyaan dalam penelitian itu mesti bagaimana, apa, bagaimana, kalau perlu mengapa gitu ya. Menjelaskan proses, bukan hanya apanya saja tapi juga menjelaskan proses dan juga bagaimana. Oke. Nah, ini contoh unik rumusan masalah ya. Nah, pada tulisan Strauss and Corbin ya. What happens when a patient complains of being
in pain, but nurse doesn't believe him or her. Ya, ini mungkin perawatnya cewek, kemudian yang dirawat cowok. Ya, ini mungkin cowok yang jadi pasien itu adalah mantan pacarnya. Ya. Nah, ketika dirawat, komplain merasa kesakitan, tapi perawatnya menganggap dia berpura-pura, hanya cari perhatian. Nah, itu kalau perawat menolak karena dia nggak pura-pura, ya. Nah, ini maksudnya apa ini? Ya, maksudnya mungkin etika seorang paramedis. Kemudian masalah hukum, ya, masalah hukum, masalah etika, masalah kedokteran. Nah, itu jadi satu rumusan, tapi nanti banyak hal yang bisa masuk di situ, ya. Masuk budaya misalnya, masuk ilmu sosial. Nah, itu dari satu rumusan itu sangat informatif, ya. Ini hanya contoh aja rumusan, ya. Oke, kemudian kalau di jurnal kita itu ya memilih jurnal dan proses submitnya gimana, standar format dan kualitas artikel, ketercukupan data, kecocokan dan kedalaman analisis, bagaimana menulis dengan bahasa Inggris standar jurnal. Ini memang sering jadi masalah, ya. Menulis dalam bahasa Inggris itu sering pakai Google Translate, ya, atau menggunakan logika kita sendiri. Membandingkan dengan itu, kita mudah saja mengatakan compare with, ya. Padahal seharusnya compare to, bukan compare with. Menurut perasaan kita, compare itu membandingkan with dengan. Itu kayaknya enak, ya. Nah, atau by this we can to know. Nah, ya. By this we can to know. Setelah can kok pakai to misalnya. Jadi kayaknya berpikirnya pakai bahasa Indonesia, kemudian menulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu sering salah, ya. Oke, kemudian bagaimana tingkat kesabaran menunggu hasil? Bagaimana ketabahan dalam merevisi artikel? Oke. Nah, kemudian aspek yang menarik itu namanya novelty, ya. Novelty atau aspek kebaruan, ya. What is novelty? Sebentar. Apa itu novelty? Novelty itu it is something new or modified from previous finding. It may create, develop, add, complete, or give new alternatives of theory, method, formula, model, or other forms in scientific matter. And novelty must be original. Ya, jadi novelty itu kebaruan, bisa membuat sesuatu yang baru atau membuat modifikasi dari temuan-temuan sebelumnya. Ada seorang teman, sekarang sudah jadi dokter, menulis disertasi tentang pola budaya ngerasani. Ya, ngerasani itu hibah. Ya. Pola budaya ngerasani hibah pada wanita Jawa di Kabupaten Klaten. Ya, Kabupaten Klaten. Di Jawa, di desa dan di kota. Nah, itu dia membuat rekaman, ya, rekaman orang sedang ngerasani direkam. Ya. Orang sedang gosipnya. Nah, itu ternyata teori-teorinya itu teori gosip. Teori ngerasani itu enggak ada. Jadi belum ada. Jadi dia menulis sesuatu yang belum pernah ditulis. Nah, ternyata orang ghibah itu ada pembukaannya, ada yang mancing-mancing, ada yang membuka persoalan, ada yang membahas, nah, ada yang menentang dari pembahasan itu. Nah, kesimpulannya ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang diambangkan. Jadi ternyata ngerasani itu pakai pola. Padahal orang ghibah itu kan ya kayak nggak sengaja, tapi ternyata ada pattern-nya, ada polanya. Nah, itu hanya bisa menjadi dokter karena membahas orang yang ghibah itu polanya gimana. Nah, kemudian menciptakan, mengembangkan, menambah yang sudah ada, baik teori, metode, ya model analisis gitu. Nah, ini agak susah bagi anak-anak S1, ya. Kalau di S1 itu lebih bagaimana anak S1 itu kalau S1 itu kan teorinya apa, jadi persoalannya apa dilihat dengan teori tertentu. Ketika sudah sesuai, oh sudah, ya sudah. Selesai sudah skripsinya itu, ya. Tapi kalau S2
ada beberapa pendapat dari pakar, peneliti itu menyukai atau memilih yang mana. Alasannya apa? Kelebihan kekurangannya apa? Kalau S3 itu sudah membuat model analisis, ya, jadi nggak sembarangan karena jadi pakar. Oke, novelty, ya. Nah, ini contoh bagaimana novelty. EA itu error analysis, ya. Jadi yang saya kotak ini, formerly there have been several studies employing EA in analyzing second language learners' error in writing carried out oleh Mungungu Herlinawati Wahyudi. Nah, ini bagus sekali dilihat urutannya. 2010, 2011, 2012, jadi kayak ada historinya, ada genesisnya. However, none of the studies analyze the learner errors according to surface. Jadi sudah banyak penelitian yang sejenis, tapi belum ada yang membahas ini. Maka di sini disebutkan, therefore, this present study is conducted to unlock the area beyond the errors that learners made in their writing. Ya, gitu. Jadi bahasanya keren sekali, to unlock the area beyond the errors. Ya. Jadi penelitiannya itu mencoba untuk mengungkap hal-hal yang memang belum diungkapkan oleh penulis sebelumnya. Oke, jadi kalau kita menyiapkan manuskrip ya untuk dikirim, maka kebaruannya apa, orisinalitasnya apa, baik gagasan, data maupun hasilnya. Nah, kemudian metodenya, diskusi dan pembahasan dan kesimpulan harus sesuai, keterbacaannya gimana dan tidak melanggar etika, standar etika yaitu tidak plagiat. Oke, nah jadi ada penelitian kuantitatif, kualitatif, itu bisa mixed method. Nah, nanti ada temuan, ada kebaruan. Nah, itu jadinya scientific publication atau implementation. Ya. Oke, nah kalau kita evaluasi artikel, yaitu tujuan penelitian dulu, dan simpulan itu sumbangan pada iptek, implikasi kemanfaatan, metodenya, hasilnya, pembahasan, baru abstrak. Jadi polanya berbeda dengan penelitian yang laporan penelitian. Biasanya kan mesti judul penelitian, abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 bukan begitu. Jadi kalau di jurnal itu lebih ke tujuan penelitian, simpulannya apa, metodenya apa, hasil, pembahasan, baru abstrak. Karena abstrak itu adalah rangkuman dari semua proses, baru judulnya. Ya. Makanya di jurnal itu ketika penulis submit artikel, itu kadang-kadang judul yang awal itu akan sangat berbeda dengan judul ketika diterbitkan. Karena sudah mendapatkan masukan dari banyak orang. Ya. Oke. Nah, ini yang menarik lagi, struktur membuat jurnal. Ya. Jadi kalau membuat jurnal itu ada title, ada abstrak, keyword atau kata kunci, ya. Itu harus terutama yang judul, abstrak, kata kunci, make them easy for indexing and searching. Itu harus informatif, atraktif, dan efektif. Ya. Jadi kayak kalau itu iklan, itu adalah promosinya. Ya. Kemudian ada main text-nya itu IMRAT. IMRAT itu introduction, method, result, and discussion. Ya. Nah kalau studi-studi agama itu nggak pakai IMRAT. Ya. Tapi kalau ilmu sosial yang lain itu sering pakai. Ya. Dan halaman persembahan, reference itu referensi, dan supplementary material itu datanya apa. Oke, nah proporsi artikel ilmiah dengan pola IMRAT itu ada pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. Ya. Kalau pendahuluan itu hanya 10%, tapi ini sangat gawat. Ya. Jadi kalau pendahuluan itu akan kelihatan di situ apa sih yang ditawarkan di pendahuluan itu. Apa bedanya dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Ya. Nah, hasil dan pembahasan itu 35%. Oke, kemudian judul. Ya. Judul itu harus menarik perhatian. Ya. Dan judul itu reflects the content of the manuscript. Harus spesifik,
Harus khusus dan menggambarkan isi. Harus informatif, simpel, dan concise. Buat aja nih. Misalnya, using drama activities and technique to foster teaching English as foreign language, a theoretical perspective. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi ada kata foster. Foster itu ya untuk mendukung atau menguatkan. Ya. Oke, judul. Ada lagi judul disertasi Drama, History, and Autonomy. An examination of teacher intervention and student autonomy into drama context. Ya. Oke, jadi ini enggak usah ditulis drama konteks itu dramanya apa, enggak. Ya. Nah, biasanya judul skripsi itu kan mesti panjang-panjang, toh. Nama daerahnya ditulis, kalau kelas itu kelas berapa, angkatan berapa, nama sekolahnya itu judulnya jadi panjang sekali. Ya. Nah, ada lagi starring roles, learners autonomy in drama activities. Ya, nah, starring roles itu memerankan peran. Ya. Nah, ini yang lebih menarik lagi, ya, dari jurnal ekonomi terbit di Elsevier, Science Direct. Ya. Nah, judulnya How Islamic is Islamic Banking. Ya. How Islamic is Islamic Banking. Jadi seberapa Islamikah bank Islam itu? Nah, namanya Islamic Bank kok masih ditanya How Islamic? Nah, itu isinya apa? Itu kan menarik nanti. Ya. Oke. Nah, kemudian abstrak itu adalah iklan bagi artikel, harus menarik, mudah dipahami tanpa membaca seluruh artikelnya. Dan abstrak itu menceritakan calon-calon pembaca yang full text, apa yang kita kerjakan dan temuannya. Dan harus akurat, ya. Jadi abstrak itu misalnya kalau di jurnal saya maksimal 250 kata, ya. Nanti kalau 251 kata ya saya tegur, saya suruh mengurangi, ya. Ada teman saya mengirim jurnal, seorang dokter mengirim jurnal internasional, maksimal 300 kata, dia tulis 303 kata, di reject, ditolak. Ya. Jadi lebih 3 kata itu jadi masalah. Kalau kita kan, Allah, enggak apa-apa. Gitu. Ini abstrak, semacam ini, harus akurat. Abstrak yang jelas akan menjadi pengaruh yang kuat apakah tulisan itu akan dipertimbangkan atau tidak. Ya. Oke. Nah, ini ada cerita tentang Profesor Al-Makin. Ya. Jadi ada cerita tentang Orion dan Cedalion. Ada cerita tentang Orion dan Cedalion, ya. Ada yang tahu dari Bapak Ibu di sini? Orion sama Cedalion itu apa? Halo? Nggak tahu, Pak. Ya, ya. Oke. Yang tahu sinetron. Ya, saya ini karena kameranya pada dimatikan ini saya kayak diintip, kayak para pengintip-pengintip. Ya, mungkin sinyalnya ya atau ya. Oke, saya lanjut lagi tentang Orion dan Cedalion. Nah, ini Orion itu adalah raksasa, ya. Cedalion itu adalah makhluk yang badannya kecil dan lemah, ya. Jadi kalau Orion itu ketemu Cedalion, ya. Kalau Orion itu tidak hati-hati, si Cedalion itu diinjak, nanti bisa pingsan atau mati diinjak oleh sang raksasa. Nah, satu waktu Cedalion dipanggul oleh Orion yang buta. Jadi raksasa buta dan orang atau apalah yang badannya sangat kecil, ya. Nah, satu waktu Cedalion dipanggul oleh Orion yang buta dan posisi dipanggulnya itu membuat posisi Cedalion menjadi tinggi. Cedalion berfungsi menjadi mata bagi Orion sehingga meskipun Cedalion badannya kecil tapi dia punya wawasan yang luas berkat dipanggul oleh raksasa Orion yang buta, ya. Itu. Jadi ini hanya metafor aja.
menggambarkan bahwa kaitan antara penulis dan referensi. Ya. Kalau kita buka Google itu kan ada in the shoulder of a giant, ya, berada di bahu seorang raksasa. Jadi maunya Google itu sebagai Orion, ya, sebagai Orion. Sedangkan kita, para netizen, para penulis adalah Sedalionnya. Kita ini lemah, tidak mampu, ya, tidak. Tapi dengan adanya referensi yang banyak, ya, semakin banyak referensinya, semakin luas wawasan kita, ya. Nah, kemudian Prof. Al-Makin menyampaikan, jika ingin mendapatkan baju, tidak usah bikin baju. Jika ingin mendapatkan sepatu, tidak usah bikin pabrik sepatu, ya. Jika ingin menjelaskan tentang pemikiran Hamka, nggak perlu bikin teori sendiri, sudah ada pakar atau ahlinya. Di setiap bidang keilmuan sudah ada ahlinya, misalnya Hamka, Guru Syihab, Muti Ali, Habemas, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita dalam bidang ilmu apapun, kita harus tahu siapakah tokoh-tokoh utamanya, bahkan sejarah pemikirannya itu seperti apa. Ya. Itu dari awal sampai sekarang. Nah, kemudian di manakah state of the art kita, di manakah posisi kita. Kalau kita membuat teori itu kita ini posisinya di mana. Nah, itu memang kalau nggak baca ya nggak bisa. Ya. Nah, sekarang akses pengetahuan itu sangat luas, ya. Akademia.edu, researchgate.net, ada doaj.org, ada paperity.org, ya, itu. Kadang ada yang Skyhub itu, ya, bukan Skyhub. Nah, tapi itu katanya black open access. Nah, ini ada yang white open access, itu paperity.org atau DOAJ, ya. Oke. Nah, jadi dari situlah kita bisa mengembangkan tulisan-tulisan, ya. Ini tadi yang saya baca ada Google, ada Morarev, ORID, Google Scholar, Scopus, DOAJ, Portal Garuda, Akademia.edu, WorldCat, EBSCO, dan sebagainya. Ya. Kalau zaman dulu saya waktu S1 mencari artikel, mencari buku harus ke Surabaya, harus ke Jogja. Ya. Ada teman yang harus ke Perpus Nasional di Jakarta. Ya. Kalau sekarang itu tinggal duduk aja di rumah, mau mengunduh ratusan e-book bisa. Ya. Jadi tidak usah kemana-mana. Nah, cuman kelemahannya adalah keinginan untuk kopas itu, ya. Sukanya copy paste sehingga dari segi Turnitin atau identikate bisa dicek plagiarismenya. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan urutan dalam menulis artikel ilmiah itu kalau dokumen penelitian, laporan penelitian itu judul, pendahuluan, landasan teori, metode, hasil, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, kalau di jurnal itu kebalikannya. Metode dulu, hasil dan pembahasan, kesimpulan, baru introduction. Ya. Jadi bicara metode dulu, hasil, pembahasan, kesimpulan, baru ke introduction. Jadi introduction itu semacam apa ya? Diformulasikan lagi, what is the difference between our research and the previous one. Ya. Ini kalau mahasiswa biasanya mesti bingung, ya. Apa sih bedanya skripsi kamu dengan skripsi sebelumnya? Biasanya jawabannya skripsi saya berbeda dengan yang lain karena objeknya berbeda. Nah, itu ya kalau teorinya masih sama itu ya nggak bisa sebetulnya. Ya. Tapi kalau digitukan nggak lulus anak S1. Ya. Jadi maksudnya mestinya mahasiswa itu diajari untuk mencari celah penelitian, menemukan kebaruan, kemudian mencari kontribusi teori dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian baru reference abstract title. Nah, kemudian kita bicara tentang introduction. Ya. Introduction itu clearly state the reason for conducting research. Ya. Jadi alasan dalam membuat riset itu harus jelas, ya. Nah, kemudian summarize relevant primer update literatures to provide state of the art. Ya. Jadi literatur itu harus yang update, yang primer, yang berhubungan. Ya. Saya pernah ada artikel itu sifatnya parade referensi. Ya.
Di introduction itu ada sekitar 30 reference. Kutipannya itu misalnya kalau dalam studi bahasa itu misalnya Krashen 2012, Douglas misalnya 2010, nanti ada Noonan 2005 misalnya. Jadi isinya nama-nama banyak sampai 30 nama, tapi ketika dicari di referensi di bawah itu nggak ada. Dan itu parade aja, parade tulisan. Jadi kadang-kadang ada juga yang nggak nyambung gitu ya. Nah, termasuk yang primer itu maksudnya kalau misalnya ada John Searle itu cited by misalnya Sudarni atau Wati atau Agus siapa lah. Saya curiga ini mesti skripsi nih. Nah, itu enggak, namanya bukan referensi primer. Buku ditulis oleh skripsi. Skripsinya dikutip oleh mahasiswa. Lah, ini kan repot. Jangan-jangan tidak baca sumber aslinya itu yang primer itu. Ya. Oke, jadi nanti kalau ada salah terjemahan, salah penafsiran kan bisa fatal. Ya. Oke, state how your work differs from published. Jadi harus ada perbedaan, kemudian finding-nya apa, tantangannya apa, kontribusi keilmuannya apa. Ya. Oke, nah kemudian ada beberapa kelemahan, banyak banget yang dari sini, tapi yang bisa saya sampaikan, kurangnya menulis kalimat secara menarik, ringkas, dan jelas dengan kalimat laras ilmiah. Kurang memaparkan masalah penelitian atau research gap secara jelas. Kurang memanfaatkan rujukan primer dan terkini untuk menggambarkan posisi keilmuan terkini atau state of the art dalam kajian pustaka. Ya. Nah, sering memuat kajian pustakawan, bukan kajian pustaka, bahkan beberapa kalimat kehilangan rujukan. Ya. Itu. Jadi kajian pustaka itu ya benar-benar mengolah persoalan itu menuju tantangan yang sebenarnya, bukan ya pokoknya kayak orang bikin clipping semua masuk dan sebagainya. Ya. Kurang menggambarkan kekuatan dan kelemahan pencapaian dari riset-riset sebelumnya, ya. Dan tidak memakai sistem acuan yang baku, tidak menggunakan referencing manager software seperti Mendeley Zotero. Oke, kemudian ini contoh citasi yang tidak diterima atau nggak tepat, ya. Nah, misalnya ini saya ambil dari contohnya saya ambil dari PowerPoint Bapak Dr. Jaka Sriana, ya. Jadi Bapak Dr. Jaka Sriana dari UII itu pernah menyampaikan seperti ini. Ini artikel ini dalam bidang ilmu ekonomi, ya. Jadi misalnya Baltaki 2005 mengatakan, ya, among other things are as follows. Itu mesti pakai Google Translate kalau bahasanya. Among other things are as follows. Ya. Ada 7, ya. Ini ada berapa? 7 atau berapa? 7 hal, ya. 7 hal dalam panel method. Ya. 7 manfaat. Nah ini nggak bisa seperti ini. Jadi yang diambil itu hanya 1-2 poin, ya. 1-2 poin. Tidak semuanya itu 1-2 poin aja, ya. 1-2 poin, nah itu yang diambil, bukan semua dimasukkan. Ya. Saya ada mahasiswa itu dulu cerita di Facebooknya, namanya curhat colongan, ya. Alhamdulillah, saya dipinjami buku Pak Faisal, skripsi saya menjadi tebal, bertambah tebalnya 30 halaman. Nah ini saya appreciate, menghargai usahanya ngetik sampai 30 halaman. Tapi kan apakah memang 30 halaman itu diperlukan semua kan gitu? Kok skripsi itu tebel-tebelan itu isinya gimana ya? Oke, jadi bukan jurnal ilmiah itu bukan clipping ya. Nah, kemudian how to cite ya, itu seperti ini. Setiap ada statement yang memang bukan tulisan kita, misalnya perkataan Harmer ya 2012 mengatakan bahwa writing is surely able to help students ya, in joining all the knowledge of language that they have been acquired. Ya.
Harmer mengatakan bahwa mengarang itu adalah akan membantu siswa untuk mengumpulkan semua pengetahuan bahasa yang dia punya. Ya. Itu seperti itu, Harmer 2012. Nah, ini karena memakai APA ya, kalau pakai IEEE beda lagi. Jadi sistem sitasi itu beda-beda. Highland Cahyono Widiati. Jadi sifatnya kita mengutip ideas-nya, ya ideas-nya, kemudian ada nama dan tahun. Ya, ada lagi Krashen cited in light brown and Spada. Ini sama-sama memang tulisan yang penting gitu, ya, tulisan orang luar dan sama-sama penting. Sehingga kata cited in itu boleh, ya. Tapi kalau nanti skripsi, misalnya Krashen cited by siapa dalam skripsi lah nanti, karena skripsi itu dianggap unpublished work, ya. Jadi bukan karya yang ada, sebenarnya waktu bimbingannya juga lama, mungkin pembimbingnya adalah orang-orang berbobot, tapi tetap dianggap unpublished work sebelum dia masuk jurnal ilmiah ya atau proceeding. Oke, ini contoh abstrak ya yang pernah saya tulis. The use of conceptual metaphor in Kulagom's novel Bila Waktu Bicara. Ya. Kemudian saya pernah nulis juga model pembelajaran bahasa Inggris di Ponpes Takmirul Islam. Ya. Kemudian ini tulisan saya tentang di proceeding yang terbit di Atlantis Press. The presentation of power in the text news on the Meliana case, a Norman Fairclough critical discourse analysis. Ya. Kemudian ini pas saya melihat kasus beberapa waktu tahun sebelumnya, seorang wanita beragama Buddha yang terganggu dengan suara adzan, akhirnya dipenjara 18 bulan. Nah ini duduk persoalannya itu gimana sebetulnya. Nah, itu ya, jadi itu sebetulnya bukan hanya masalah agama, tapi masalah sosial ekonomi yang sangat rumit sebetulnya. Ya, dan kita tidak bisa mengatakan satu yang lain itu mana yang benar, mana yang salah. Itu ada dimensi persoalan. Jadi ini sangat menarik ya, gitu kalau melihat persoalan dan kita teliti. Oke, nah ini contoh ya, contoh tulisan ya, bagian dari introduction ya. For several years there has been the appreciation and great awareness pertaining to the importance of autonomy learners and the role of individual and group learners leading their process of learning inside and outside the classroom. Nevertheless, ya, jadi selama beberapa tahun penghargaan dan kesadaran mengenai pentingnya kemandirian pelajar secara individu dan grup itu penting, ya, baik prosesnya di dalam maupun di luar kelas. Nevertheless, walau bagaimanapun, in real teaching and learning process, it is not always visible how to encourage and develop learning dealing with this role. Ya, sudah banyak penghargaan dan pemikiran penelitian tentang kemandirian siswa secara individu maupun kelompok, ya, di dalam maupun di luar kelas. Tapi pada kenyataannya belum ada yang betul-betul bisa menjelaskan bagaimana cara mengembangkan, mendorong mereka untuk memerankan peran sebagai pembelajar mandiri dan bagaimana meyakinkan mereka bisa melaksanakan belajar mandiri. Nah, jadi secara pedagogis atau pendidikan ini kan satu hal yang menarik itu, karena biasanya orang kalau belajar ditunggui guru mungkin nggak enak ya, ditunggui dosen nggak enak. Misalnya orang disuruh langsung tampil di kelas itu kan susah ya. Ya maka kalau ada latihan-latihan dulu bersama dengan peer group-nya, ya jadi namanya drama itu kan mereka harus membuat storyline, membuat skrip, harus berlatih, dia bicara di depan kaca di kamarnya, atau latihan bersama temannya dengan suasana ketawa-ketawa. Nah, nanti diperagakan di kelas, dibuat video YouTube-nya. Nah, itu menarik sekali ya. Jadi mereka ini sekarang itu sumber-sumber kayak YouTube untuk exercise dalam
speaking English itu kan banyak banget itu. How to pronounce, how to spell, how to speak in a good way, itu kan banyak banget ya. Jadi guru sekarang atau dosen itu hanya fasilitator aja. Anak-anak itu kalau mau belajar sendiri, fasilitasnya itu banyak banget. Ya. Cuman ya perlu arahan, how to encourage, to develop. Nah ini contoh bagian introduction. Ya. Oke, nah ini ya, ini contoh yang menurut saya kurang baik. Ya, ini contoh pekerjaan mahasiswa. Language is an instrument communication in every people. Nah, ini kan bingung juga. Mesti maksudnya bilang bahwa bahasa adalah alat komunikasi pada setiap orang. Tapi kalimat instrumen komunikasi kan mestinya a means of communication, gitu. Bukan instrumen communication. Kemudian in Indonesia bahasa bi-integrationis of nation. Nah ini kata integrationis itu dicari di kamus susah itu apa maksudnya. Nah ternyata maunya bicara bahwa bahasa Indonesia adalah lingua franca yang menyatukan bangsa-bangsa di Indonesia. Nah, mestinya kan in Indonesia, bahasa Indonesia is the lingua franca of nation, gitu, bukan integrationis. Nah, biasanya kalau mengarang itu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ya diketik, kemudian dipindah ke Google Translate, hasilnya seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang misleading banget ya, itu misleading banget. Nanti nulis Steve Jobs, ya, jadi Steve pekerjaan. Nanti Bill Gates nanti jadi Bill pintu gerbang ya. Budi Kurnia jadi gift Kurnia. Nah, Budi gift, nah, Kurnia itu kan gift. Nah, jadi Google Translate tidak bisa berpikir seperti manusia. Jadi kadang-kadang salah ya. Nah, cuman Google Translate itu nggak disarankan oleh dosen tapi disukai oleh mahasiswa. Oke. Nah, penggunaan Grammarly sangat penting ya. Jadi Grammarly itu akan membuat apa ya? Ini misalnya disebutkan monotonous passage ya. Jadi paragraf tadi itu dianggap monotonous dan banyak yang salah sampai di garis-garis ini ya. Nah, silahkan menggunakan aplikasi namanya Grammarly, aplikasi yang gratis untuk cek kesalahan-kesalahan dalam grammar ya. Itu. Jadi kalau bahasa Inggris itu penggunaan Grammarly sangat penting. Oke, ini contoh research method ya. This paper is qualitative research bla bla bla. Jadi apakah kualitatif, apakah kuantitatif, apakah mix method itu ditampilkan ya. Nah, ini misalnya the study use mixed method involving both quantitative and qualitative research design. Nah, itu. Jadi disebutkan itu metodenya apa. Ya, dan ini contoh discussion, contoh reference. Nah, ini situs-situs yang bisa dipelajari ya. Ada sederet.com, grammarly.com, Mendeley, Thesaurus, Academia. Nah, ini ya. Oke, saya kira materi saya sampai pada poin itu ya. Barangkali saya senang diskusi ya. Senang diskusi. Barangkali ada pertanyaan dari Anda ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan atau yang belum dipahami, silahkan bertanya. Halo. Saya bisa bertanya. Ya, saya Pak. Ya, silahkan. Ya, izin nanya Pak terkait dengan gap of knowledge. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Apa sih bedanya state of the art sama gap knowledge tadi? Ya, ya. Oke. Ini memang nggak ada wajahnya. Oke, jadi memang rahasia ya. Oke, jadi
ada namanya state of the art, ada gap of knowledge ya, gap of research gitu. Jadi yang pertama-tama itu kita melihat posisi teori yang kita gunakan itu ya. Jadi pastikan bahwa Mbaknya tadi bidangnya apa ya? Bahasa Inggris ya? Ini Bukan, Pak. Oh, bukan. Bidangnya apa? Matematika saya, Pak. Matematika ya. Pendidikan ya. Iya, gitu. Kemarin itu coba. Kemarin ada yang apa itu? Ada namanya etnomathematics atau apa itu ya? Etnomathematics. Kemudian saya ada teman di jurnal namanya Hipotenusa itu. Jadi matematikanya matematika ini ya. Pendidikan, Pak. Pendidikan ya, gitu ya. Coba saya share screen dulu. Ya, saya share screen. Nah, seperti ini ya. Ini kan saya carikan kata kuncinya skripsi etnomathematics gitu ya. Skripsi etnomathematics. Nah, kayak gini itu kira-kira sudah jenuh atau belum? Ya, jadi studi etnomathematics ya. Studi etnomathematics. Analisis kemampuan koneksi matematika berbasis apa? Nah, implementasi jadi studi etnomathematics itu sudah banyak ya. Nah, cuman kita harus bisa melihat dari segi teorinya itu ya. Jadi misalnya Indonesian Mathematics. Kalau kita di jurnal itu kan kita mudah mencari abstrak ya. Indonesian Mathematics Journal. Wah, sudah ada jurnalnya ya. Jurnal khusus Ethnomathematics, ya. Sundanese Ethnomathematics ya. Oke, ternyata udah banyak banget ya. Tak kira itu masih jarang ya. Ya, jadi kalau kita bicara hanya matematika itu kan sesuatu yang sangat general. Nah, nanti kalau misalnya studi etnomathematics itu siapa tuh pencetusnya dari awal, karena itu kan ilmu multidisipliner ya. Etno itu budaya, matematik itu ya matematika. Jadi etnomathematics dalam pembelajaran matematika itu harus dipelajari teori itu dari awal tuh siapa yang mengemukakan ya. Kemudian riset-riset yang terbaru, siapa pakar-pakar yang terbaru yang mengemukakan hal itu, baik dalam maupun luar negeri. Ya. Nah, kalau Anda memilih teori yang terbaru, itulah state of the art-nya. State of the art itu berarti posisi Anda itu, ya, misalnya saya kalau sekarang disertasi itu ada pilihan, ada teori Van Leeuwen, ada Van Dijk, ada Norman Fairclough. Ya. Nah, teori Norman Fairclough itu dianggap tidak sesuai untuk membahas topik yang saya teliti. Akhirnya saya disuruh menggabungkan antara Van Leeuwen dan Van Dijk. Ya, itu orang Belanda semua. Jadi menggabungkan dua teori itu dan mempertajam analisisnya. Nah, jadi posisi saya adalah saya mencoba menggabungkan dua teori yang mirip-mirip itu membuat model analisis baru. Jadi state of the art itu posisi kita dari segi ilmuwan itu di mana itu. Nah, di posisi kita itu di mana gitu ya. Nah, kemudian kalau state of the art itu kaitannya dengan objek penelitian kita itu ya. Kalau penelitian itu ada A, ada B, ada C, D, dan kita di E posisinya, ya sudah ada 4 peneliti sebelumnya, sudah ada 4 skripsi, tesis atau disertasi, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita harus meneliti yang yang belum diteliti orang lain, itu namanya research gap, ya.
Gitu. Misalnya kalau di dunia penerjemahan dalam ilmu bahasa itu ada namanya ilmu penerjemahan. Biasanya orang fokus selalu di produknya, ya produk terjemahan. Tapi jarang orang yang meneliti prosesnya misalnya. Nah, jadi peneliti A, B, C, D itu tentang produk, kalau saya tentang prosesnya misalnya. Jadi research gap itu meneliti yang sudah apa ya, nggak biasa diteliti oleh orang lain. Gitu, ya. Nah, biasanya dosen-dosen akan bisa memberi saran. Ya seperti tadi yang saya katakan, ada teman membahas tentang ghibah, ya ghibah wanita Jawa di desa dan di kota di satu kabupaten. Nah itu kalau gossiping itu banyak sekali. Gossiping dilihat dari budaya, dilihat dari psikologi itu banyak. Tapi kalau dari segi bahasa belum ada, ya. Begitu ya Mbak. Mungkin karena saya bukan bidang matematika ya, jadi mungkin perlu dibedakan itu. Kalau state of the art lebih ke kedua apa Teori itu? ya Pak ya? Ya lebih ke teori. Teori. Kalau state of the art itu lebih ke rumpang kebaruan ya. Kebaruan objek. Ya, objek, kebaruan objek. Nanti kalau sudah ketemu research gap-nya, nanti mesti ada novelty-nya. Kalau jadi celah penelitian, jadi ya memang skripsi tesis itu namanya orang hidup sudah banyak masalah mencari masalah kan gitu. Biasanya kalau ujian itu ditanya apa masalah penelitian Anda? Masalahnya ini Pak. Oh enggak masalah kok ditanyakan. Ya. Nah, kalau di bahasa Inggris itu kadang lucu, pernah ada penelitian itu begini. Analisis apa itu? Korelasi antara kemampuan menguasai simple present dengan kemampuan membuat kalimat simple present. Itu ada research gap-nya enggak itu? Jadi korelasi antara penguasaan siswa terhadap simple present atau simple past, pokoknya tenses itu loh, tenses dalam bahasa Inggris, dengan kemampuan mengerjakan soal simple present atau simple past. Ya jelas, nggak usah diteliti, itu jelas kan. Kalau menguasai ya bisa, kalau nggak menguasai nggak bisa. Nah, itu kadang-kadang apa ya, itu kan nggak ada research gap-nya gitu loh. Ya, jadi nggak ada apa ya. Jadi termasuk juga biasanya hanya masalah persentase ya. Jadi misalnya persepsi siswa sekian persen setuju, sekian persen enggak. Itu kan biasanya cuman persen-persen gitu tuh ngapain sih itu. Nah, di balik persen-persen itu apa lah itu baru yang namanya. Nah, untuk menemukan di balik itu lah mungkin perlu interview, perlu metode penelitian yang lebih tepat ya. Nah, ini kalau masa pandemi ini mesti pakai Google Form, kuesioner itu sudah selesai gitu aja ya. Persepsi siswa terhadap menurut gitu. Itu. Padahal mestinya kan dieksplor kenapa begitu. Mungkin ada wawancara lewat video, lewat telepon atau bagaimana. Oke, demikian pertanyaannya. Ada Mas Anas Ma'ruf bertanya, result and discussion di beberapa itu dipisah, result discussion atau digabung langsung. Terkadang saya menemukan digabung result and discussion itu lalu ada banyak bab-bab. Terima kasih. Ya, oke. Jadi Mas Muhammad Anas, kalau result and discussion itu biasanya kalau deskripsi apakah mesti dipisah ya? Ada result sendiri, ada discussion. Kalau result itu hasil dari pengamatan, kemudian data itu bukan data mentah lagi, sudah diolah, sudah dibuat tabel ya, 2 tabel dikumpulkan. Jadi biasanya pengamatan itu misalnya ada 2-3 variabel itu masing-masing itu dibuat ada tabel-tabelnya. Nah, nanti di data presentation itu didisplaykan semua hasilnya. Jadi hasil penelitiannya apa? Dari data mentah diolah menjadi data yang sudah jadi, sudah terkumpul ya. Nah, nanti mesti ada discussion-nya. Discussion itu adalah pembahasan data-data itu dilihat dari teorinya gitu ya. Tapi kalau di jurnal itu maunya simple ya. Jurnal itu mesti result and discussion.
kadang-kadang finding and discussion. Nah, biasanya pengelola jurnal itu mintanya itu dibuat seragam. Kalau di jurnal saya mesti kalimatnya results and discussion, bukan finding and discussion, itu sama aja sih gitu ya. Jadi result and discussion itu di sifatnya di ada yang dipisah, ada yang dijadikan satu, ada yang di breakdown. Nah, itu monggo silahkan ya. Terutama kalau PTK ya, penelitian tindakan kelas dibuat skripsi itu kayaknya banget ya. Susah itu anunya karena banyak subnya itu ya. Banyak subnya, cycle 1, cycle 2, ada siklus-siklus itu dan masih dipecah lagi proses-prosesnya. Nah, biasanya kalau di jurnal itu ada yang tidak menyukai bullet and numbering. Jadi terlalu banyak nomor itu nggak disukai ya. Jadi silahkan kalau di jurnal itu lihat template-nya ya. Itu. Coba saya tunjukkan di ini contoh yang tadi yang saya buka tadi, jurnal Ethnomathematics tadi ya. Ini jurnal Ethnomathematics. Ini jurnalnya sangat khusus ini ya. Volume 1 nomor 1 Maret ya, baru terbit Maret kemarin ya. Nah, ini kan ada namanya author guideline ya. Bisa dibuka author guideline ya. Ini namanya author guideline. Nah, ini ada template-nya. Template-nya bisa kita klik ya. Biasanya disimpan di Google Drive ya. Jadi ada dua. Pertama melihat author guideline itu petunjuk yang dibuat oleh penulis. Nah, kemudian kalau template itu melihat contoh apa ya. Jadi ini silahkan kalau tertarik dengan jurnal ini itu diunduh kemudian sudah dipindah aja karena ukuran margin-marginnya sudah disiapkan ya. Ini bagus ya modelnya ya. Jadi ini mesti ada abstrak, pakai sisi by SA, pendahuluan, metode, nah kemudian hasil dan pembahasan. Jadi ini dijadikan satu ya. Ya karena jurnal itu hanya 15 halaman, kadang biasanya 17 sampai 18 halaman ya. Kalau hasil dan pembahasan dipisah itu nanti terlalu repot. Nah, ini contoh ya. Nah, oke, jadi ini namanya template ya. Ibaratnya kitab suci itu harus ditaati. Kalau nggak ditaati nanti editornya nggak mau menindaklanjuti. Nah, ini contoh, kan ini sudah disebutkan result and discussion. Ya, oke begitu. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang moderator dan Bapak pemateri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana cara membedakan bahasa karya ilmiah dan karya non-ilmiah? Itu pertanyaan saya yang pertama. Di sini pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana kita bandingkan sebuah artikel dari koran dan sebuah artikel dari jurnal ilmiah? Apa yang dapat kita pelajari dan kita bandingkan? Itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan. Ya, oke. Saja bisa langsung dijawab. Ya, siap. Jadi yang pertama tadi kok lupa saya. Apa Mas tadi Mas? Yang pertama tadi bagaimana cara membedakan bahasa karya ilmiah dan karya non ilmiah? Ya, oke. Jadi salah satu ciri bahasa yang ilmiah dan tidak ilmiah. Jadi kalau bahasa yang ilmiah itu kan yang pertama itu bersifat empiris ya.
bersifat empiris itu. Jadi misalnya kalau orang mengatakan merokok itu berbahaya, ya, membahayakan kesehatan, membahayakan kantong dan dompet misalnya, ya. Jadi merokok itu berbahaya, itu kan harus ada fakta-faktanya, ya. Jadi Iya Pak, ya Pak. ya, jadi harus ada fakta, harus ada hasil riset. Jadi kalau mengatakan merokok itu berbahaya harus ada bukti-bukti empirisnya dari pusat-pusat studi gitu, ya. Bukan kata mbah-mbahnya itu, atau kata mbah atau kata adik saya berbahaya loh merokok itu lah. Jadi siapa yang bicara, dia ini pakar atau bukan, pusat studi. Jadi satu statement itu harus ada bukti empirisnya. Jadi harus ada hasil-hasil riset itu. Ya. Nah kita kalau di TV itu sering itu ya, 9 dari 10 wanita di Indonesia itu riset apaan itu? Ya, 9 dari 10 wanita di Indonesia menggunakan whitening itu riset dari mana gitu. Jangan-jangan salesnya semua diwawancarai, salesnya 9, yang 1 orang yang bukan sales. Nah, itu. Jadi yang pertama sifatnya empiris, ada data-datanya. Yang kedua lebih mengedepankan dari segi tata tulisnya itu mengedepankan objeknya, ya. Jadi misalnya kondisi perekonomian di Indonesia sekarang dalam kondisi stagnan misalnya gitu. Jadi bukan saya mengatakan, ya, saya berpendapat, jadi bukan penulisnya gitu loh. Nah, biasanya kan the researcher said itu, makanya kalau bahasa tulis itu kalau di jurnal itu mengedepankan kalimat pasif, ya, banyak pasifnya gitu, ya. Iya Pak. Jadi dilihat dari segi formatnya gitu. Jadi bukan ngelantur, bukan kesana kemari, tapi jadi bersifat empiris. Yang kedua itu dari segi tata bahasanya memang kelihatan gitu, ya. Ya, Itu Pak. jadi dan itu setiap urean-urean itu mesti ada bukti-bukti ilmiah. Jadi misalnya ya, sering mahasiswa itu kalau di tempat saya bahasa Inggris itu, misalnya bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang nomor 1 di dunia. Yaitu habis itu tidak ada keterangan. Ini ngomong seperti ini itu dari mana datanya. Ya memang bahasa Inggris itu di mana-mana terkenal. Kayaknya nomor 1. Tapi tahu nomor 1-nya dari mana? Itu kan harus ada data. Misalnya ada data gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, berita-berita di koran dan dari jurnal itu nanti bisa kita lihat, ya. Jadi kalau saya pribadi misalnya ya saya kebetulan sedang meneliti tentang perpindahan ibu kota, kontroversi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Itu saya di introduction saya menampilkan di disertasi saya di proposal itu, baru proposal ini, itu saya tampilkan kutipan-kutipan dari koran, itu dari koran online. Kompas mengatakan bahwa jadi misalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Ya, jadi berita-berita di koran sekarang itu online sifatnya, itu bisa dikutip itu. Jadi dilansir oleh koran kompas.com misalnya, bahwa mayoritas orang Indonesia tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Ya, tapi tidak setuju itu 47%, yang setuju itu 40%. Jadi sebenarnya itu tipis-tipis. Nah, itu berita-berita online itu bisa ditampilkan, ya, bisa dijadikan sebagai penguat itu. Nah, sedangkan dari jurnal itu mesti ada tulisan misalnya nama, tahun, ya. Ya, Oh iya, Pak. Ya, jadi ada nama, ada koma, tahun itu. Tapi kalau dari koran itu mesti kutipannya itu berbeda. Ada misalnya kompas.com, detik.com gitu. Jadi kelihatan. Nah, seperti Kompas itu punya Balitbank, punya riset centernya juga. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa berita-berita di koran itu tidak dengan jurnal itu ya
Artinya jurnal itu tingkat kebenarannya misalnya 100%, kemudian koran itu 0 itu enggak. Jadi sama-sama sifatnya mendukung ya. Jadi berita-berita di media, koran itu bisa digunakan untuk menguatkan itu ya, terutama current trends, berita-berita terbaru ya. Gitu. Iya Pak. Ya. Demikian Mbak, ya bisa dipahami ya. Bisa Pak. Makasih Pak. Ya, ini ada yang nanya lagi. Nanya ini tugas moderator membacakan ya. Oke. Moderatornya sibuk ya. Oke, saya bacakan aja di sini. Dari Arif Pontianak Numbang bertanya, saya telah submit artikel pada salah satu jurnal terindeks Sinta 2. Setelah lebih dari 1 bulan saya tanyakan progres via email, namun belum ditanggapi hingga hari ini. Sejak submit hingga sekarang telah hampir 2 bulan. Status di web adalah awaiting assignment. Apa saran dari Pak Faisal? Ya. Oke, jadi memang proses di jurnal Sinta 2 itu memakan waktu paling cepat 4 bulan ya. 4 bulan sampai 6 bulan. Tapi memang nggak bisa ya berlama-lama itu ya, berlama-lama itu. Jadi mestinya kalau sudah 1 bulan itu ada jawaban ya. Oke, jadi saya tunjukkan aja coba contoh ya, contoh kalau di jurnal saya di register journal ya. Ya, jadi kalau orang ngelola jurnal, itu mesti yang ditengok ini, ya, ditengok ini. Jadi ini saya klik user home misalnya, user home. Nah, user home, kemudian saya lihat, nah ini saya kan journal manager juga editornya. Saya lihat di sini ada 6 in review. Ya, biasanya kalau unassigned di sini itu nanti ditugaskan. Ya, jadi punya saya soalnya segera saya program ya. Jadi mungkin itu menunggu ya, menunggu. Nah, jadi ini ada 6 in review. Ini saya tidak bisa masuk karena jurnal orang yang satunya tadi. Jadi ini namanya in review ya. Jadi in review. Nah, ini nanti akan dilihat ya. Kalau ini memang sudah saya tunjuk siapa editor dan reviewernya. Ya. Nah, jadi silahkan ditunggu aja ya, ditunggu. Nah, kalau bisa memang bisa kontak email dan juga WA ya. Kontak WA itu sangat penting ya, karena email itu ya bisa ditanggapi bisa enggak kadang ya. Ya kalau pengelola jurnal itu ya selalu cek email itu, urusannya gitu ya. Kayak nggak ada urusan yang lain ya. Oke, jadi mestinya ada gini loh Mas, ada chat via WA. Jadi kalau ini diklik, ya nanti kita bisa mengirim pesan masuk di WA kita. Ya, jadi ada chat via WA sehingga langsung masuk gitu. Ya. Oke, jadi kalau itu ditunggu aja. Waiting moderation berarti jurnal itu belum di screening ya. Nah, screening itu apakah ditolak, apakah di reject ya. Jadi screening itu ada 2. Pertama itu initial review. Ketika artikel itu masuk unassigned, misalnya ada 5 artikel, itu mana yang terus, mana yang ditolak ya. Ya, penolakan lebih awal itu lebih baik kan ada ya. Daripada maju terus, misalnya prosesnya 4 bulan terus di reject, itu kan kasihan ya. Biasanya Anda itu mungkin karena untuk syarat lulus misalnya. Nah, ada teman saya di S3 itu mengirim ke Pertanika di Malaysia, itu jurnal internasional. Mengirim selama 6 bulan itu tidak ada jawaban. Akhirnya ada email, jawaban email katanya disuruh resubmit. Resubmit itu berarti salahnya apa enggak disebut, tapi disuruh memperbaiki lagi. Setelah diperbaiki, dikirim lagi 6 bulan di reject, ditolak. Nah itu menghabiskan waktu 12 bulan. Jadi 1 tahun untuk di reject. Nah ini kan sebenarnya
karena mereka jurnalnya dari internasional, yaitu yang masuk ratusan artikel, mungkin ribuan artikel, ya sikapnya seperti itu ya. Tapi kalau jurnal di Indonesia ya rata-rata belum seperti itu. Artinya biasanya mestinya 1 bulan atau 2 bulan sudah ada respon. Apakah ini prosesnya dilanjutkan? Itu. Jadi mungkin silahkan tanya ke ini ya, tanya ke di kontaknya ya. Biasanya kalau kita di jurnal kan ada kontaknya itu. Nanti dicari ya. Misalnya kalau di jurnal saya itu ada kontaknya ya. Bisa klik chat via WA, bisa kontak di sini. Ini kan ada prinsipal kontaknya, ada nomor teleponnya ya, telepon. Ini sengaja saya pasang nomor telepon kantor ya, biar yang kalau ada sales apa itu asuransi jiwa. Nah, kalau support kontak ada di sini, ini nomor saya. Jadi pokoknya ada nomor WA yang bisa dihubungi. Ya. Oke, gitu Mas Arief. Jadi silahkan bersabar ya itu. Dan jangan melakukan double submission ya, jangan dikirim ke tempat lain. Ya. Biasanya kalau nggak sabar itu dikirim tempat lain, akhirnya terbit di 2 tempat, itu nanti jadi masalah ya. Jadi akan menjadi apa ya, 2 jurnal itu akan siapa yang duluan, siapa yang harus ditarik, nah itu nanti tidak enak ya. Oke begitu, Mas Moderator. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya atau yang masih belum dipahami. Pak Moderator, saya boleh bertanya lagi? Mungkin masih ada yang lain dulu. Kalau enggak ada ya silakan. Oke, terima kasih yang diberikan kesempatan kedua kepada saya. Di sini tadi kan Bapak menjelaskan tentang cara dan struktur penulisan jurnal. Di sini yang saya masih bingung dan keliru, seandainya, di sini pertanyaan saya adalah, seandainya kita menulis artikel ilmiah, apalagi di jurnal nasional maupun internasional, apakah itu masih bersubstansi menjadi permasalahan pelik bagi sebagai akademis, ataukah bagaimana menurut pendapat Bapak? Maksudnya kontennya dianggap ilmiah atau tidak, atau status penulisnya? Penulisnya itu akademisi atau bukan gitu, atau gimana? Iya Pak, iya Pak. Ya, jadi memang biasanya kalau kita di Google Scholar itu kan kita menampilkan siapa kita ya kan. Jadi tak kasih contoh coba. Ya, jadi kalau kita di jurnal itu kan misalnya ini, coba kita masuk di home aja. Nah, ini kan ada artikel-artikel yang masuk ya. Setiap ya, artikel kan harus menunjukkan siapa orangnya siapa. Jadi ini ada Pak Agus Rianto ya misalnya. Ini dari Borneo, dari Kalimantan ya. Yang Ibu Lisiani itu dari UKSW, dari Salatiga. Nah, nanti setiap orang itu kan ada afiliasinya, ada apa itu tempat bekerjanya gitu. Jadi tempat bekerja itu bisa kampus, bisa misalnya sekolah, tempat mengajar, bisa juga misalnya LSM atau semacam apa ya, balai penelitian, balai bahasa gitu ya. Ini sinyal saya agak error ya, agak susah. Nah ini contoh Pak Agus Rianto, lah ini kan ada afiliasinya di sini. Di sini. Jadi beliau adalah English Education Department dari Universitas Borneo Tarakan, dari Tarakan. Nah, ini ada, kemudian ada ini PhD dari Malaysia, segala macam, ada biografinya gitu ya. Ya, jadi
intinya akademisi, tapi asal tempat bekerjanya itu apakah itu dari kampus, apakah dari LSM, apakah dari publisher, apakah dari balai penelitian, itu silahkan. Gitu. Jadi artinya kalau di jurnal itu memang scholar atau ilmuwan gitu loh ya. Nah kalau di Cina itu ada dua pilihan. Pertama dosen dengan kepangkatan, kemudian juga ada peneliti dari LIPI gitu. Tapi itu kalau kalau di situs Sinta. Tapi kalau untuk mahasiswa ya membawa nama kampusnya masing-masing ya. Oke, Iya, gitu. Pak. Kemudian dari segi konten sebetulnya di Indonesia ini banyak tulisan-tulisan yang bagus kok ya. Kalau saya dapat tulisan dari Afrika, dari Nigeria, kadang kemarin saya dapat artikel 4 dari Ukraina, dari Rusia, itu judul-judulnya bagus, tapi di dalamnya itu kayak mendongeng. Jadi kayak literary review, tapi objek penelitiannya apa nggak jelas gitu. Jadi kayak ya seperti marching the theory. Jadi teorinya itu dijejer-jejer gitu. Tapi sebenarnya analisisnya itu pembahasannya sangat sedikit ya. Kadang kan aneh juga kalau studi pustakanya itu banyak sekali, tapi analisis hanya beberapa paragraf kan gitu. Jadi akhirnya kami reject karena walaupun itu luar negeri, tapi kualitasnya kurang ya. Jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya tulisan-tulisannya bagus, cuman mungkin kendalanya di bahasa ya. Jadi bahasa Inggris kita itu tidak sesuai standar bahasa Inggris orang di luar negeri. Nah, mungkin wajar juga karena Indonesia adalah bahasa Inggris adalah foreign language. English as foreign language, bukan English as second language kayak di Malaysia, kayak di Singapura gitu. Jurnal-jurnalnya itu banyak yang internasional gitu. Padahal mungkin mereka bahasanya bahasa Siam ya. Tapi pengaruh Malaysia, pengaruh di sekitarnya itu kuat ya. Jadi tradisi keilmuannya kuat sehingga jurnalnya bagus-bagus begitu ya. Iya, Pak. Demikian, Mbak. Jadi akademisi, kemudian konten ilmiah itu ya sebetulnya bagus. Cuman kendala kita mungkin dari segi bahasa ya. Iya, perlu di proofread sama orang asing ya. Nah, biaya proofread itu kadang 1 juta, 2 juta, 3 juta per artikel. Nah, kadang-kadang kita enggak. Ya sudahlah, Google Translate aja itu. Nah, itu bermasalah ya. Jadi kalau Google Translate itu hanya untuk orang yang misalnya dikejar tayang ya. Kejar tayang harus mengumpulkan artikel, itu mahasiswa biasa banget gitu ya. Kejar tayang bisa harus mengumpulkan, nulis dalam bahasa Indonesia, di translate pakai Google Translate. Nah, akhirnya banyak yang membingungkan ya gitu. Oke, gitu Mbak ya. Iya, Pak. Saya bisa dipahami. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin masih ada tambahan, Pak, dari Pak Faisal? Saya kira sudah cukup, Mas. Ya, sudah cukup ya. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya Pak Faisal, walaupun mungkin masih banyak kesibukan di masa pandemi ini. Ya, jadi bagi penulis artikel awal ya, mungkin ini materi yang sangat bermanfaat. Semoga kita bisa masih di lain waktu kita masih ada kesempatan untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Kebetulan ini sudah masuk waktu maghrib di wilayah Sulawesi, khususnya Makassar dan sekitarnya. Jadi langsung saja saya akhiri. Mohon maaf ketika ada dalam pertemuan ini ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya.
Salam. Kau pergi isi tahu. Yuk. Apa yang mantap?